Biasalah Bang, kalau udah namanya bantuan nih, semua kalau miskin semua ngaku miskin. Ngaku miskin. Kita debatkan lagi masalah apa tadi itu kan, bantuan, ya kan? Nah ini persoalannya ada lagi Ji, UMKM. UMKM, usaha kecil apa? Usaha apa Bu? Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Ah, ini kan pelaku ini kan apa ini, pedagang kecil ini ya? Iya. Yang kayak di emperan itu apa itu kan, goreng pisang apa ini kan? Ya, usaha kecil lah. Ini pas kebetulan kita cakapnya ada Pak Ujai ini. Industri. Pak Ujai ini Ji, bukan yang tanggung, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Langkat. Oh itu yang berwenang. Itu yang ngurus koperasi. Iya koperasi. Departemen koperasi. Jadi kebetulan inilah kita payah apa artinya, semangatnya awak, salutnya awak. Pejabat bisa nongkrong di warung kopi, cakap-cakap sama kita ini. Berarti bermasyarakat. Bermasyarakat. Inilah yang kita harapkan itu kan, semua pejabat yang ada di Republik kita ini kan gitu kan, bermasyarakat, ya kan? Di Kabupaten Langkat. Ya ini kan patokannya Kabupaten Langkat. Ini kan Republik Indonesia. Maunya keseluruhannya. Artinya kalau pejabat ini mau gabung sama masyarakat, dia tahu keluhan masyarakat, ya kan Bang? Jangan Abang gas sekali awak. Enggak, namanya kita cakap-cakap nih Bang, ya kan? Apalagi maunya dia gini. Di samping bermasyarakat, bisa lah memajukan koperasi tadi. Wah itulah makanya kan berkat dukungan kita juga masyarakat juga. Itu jalan dia kan gitu. Justru itu beliau ini datang ke sini karena mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang kebetulan punya UMKM. Itulah. Atau home industry. Kita kan bercakap selama ini kita cakap di warung, kan hanya cakap-cakap kosong kita kan. Artinya tidak ada orang yang memang yang berkompeten. Nah ini kan kita saling berdebat. Sana mengatakan iya, ini mengatakan, nah mana yang betul? Sementara orang yang memperhatikan, yang melihat ini, bingung deh, yang mana yang cakap ini? Cakap Jari, cakap Maji, cakap Sijen kan gitu. Loh, tapi kalau Pak di sini datang, dia memang sesuai dengan porsinya ya. Apa itu? Inilah Bang. Ini kan si Maji kan mengeluh, dihinai katanya. Ada yang tak ngaku pedagang, tiba-tiba ada bantuan UMKM, ngaku pedagang dia, urus dia surat keterangan pedagang Bang. Kan? Ya betul gitu kan. Dapatlah bantuan. Dapatlah bantuan. Awal bingung, sementara yang pedagang tak tahu dia kemana jalurnya dia mengurus, kan? Penontonlah dia. Kapan pula itu di pedagang tiba-tiba dia dapat bantuan dia ini, kan? Bisa jadi pedagang. Itulah persoalannya Bang. Tapi ada juga tadi pengakuan dari pedagang jamu yang dapat di 1 juta berapa? Oh, dia berhasil dapat dia. Inilah dia tadi. Artinya membuktikan. Wah, aku dapat katanya kan. Lo Bang, bawanya dia jamu temulawak ini. Wah, gratis katanya. Apa tadi? Raden Jowo tadi kan? Itu kan membuktikan bahwasanya memang ada bantuan selama Covid ini. Dan dia pun memang dapat. Jadi yang jelas ya. Koperasi itu bukan tanggung-tanggung. Itu lahirnya pun sebelum merdeka loh. Dulunya Kiai Bukan Muhammad Atta. Haji Muhammad Atta. Haji Muhammad Atta ya? Enggak Kiai. Bukan Kiai. Enggak, bukan siapa itu? Siapa? Pertama. Muhammad Atta ya? Muhammad Atta. Yang buat itu kan sebelum merdeka itu kan koperasi ini kan. Perekonomian, Soko Guru. Perekonomian. Sampai sekarang udah merdeka. Woi kopi lu, Gitu Pak Ujai kan? Sampai cakap tak apa kopi tak. Kau nggak cun kayak yang nggak kena kopi kau. Ada barang pre kopi. Kau aja pre aja. Itu Bang, awak juga terima kasih nih. Supaya bisa sambilan masyarakat juga supaya tahu. Iya. Boleh awak cakap sedikit? Ya boleh lah Bang, orang ini namanya cakap-cakap warung Bang. Kami tunggu. Pencerahan ini Bang. Sebenarnya Bang kan kalau secara apanya dulu, awak terangkanlah dulu apanya ya. Menurut Permenprop itu nomor 12 2020 tentang bantuan BPUM-nya. Sebenarnya nggak sulit, ya kan? Dia hanya melampirkan fotokopi KTP, KK, surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha ini dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah.
Atau dia yang udah mempunyai nomor induk berusaha. Itu biasanya ngurusnya melalui online dan di pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu. Nah, nggak sulit juga semua, tanpa apa semuanya. Udah tuh nanti isi formulir, misalnya nomor HP-nya apa segala macamnya. Inilah yang dibawanya nanti ke kantor operasi. Boleh juga orang tuh supaya jangan jauh-jauh kali ke kantor desa, kantor kelurahan. Nanti kantor kelurahan, kantor desa meneruskan ke kami atau email kan gitu. Kami juga nanti meng-emailkan ke kementerian, Pokja pusat lah namanya, melalui dinas koperasi provinsi. Itulah dulu tahapannya. Dan yang nggak boleh ini istilahnya udah diatur itu pegawai negeri. Pegawai usaha BUMN dan BUMD, Polri lah. Dan kalau pernah dia menerima kur, itu langsung nanti delete atau tereliminasi. Jadi di sana lah nanti di kementerian itu kan ada Pokja namanya sana. Itulah yang memverifikasi. Jadi kalau itu keluar nanti, maka langsung di SMS ke nomor HP yang dicantumkan itu. Nah, jadinya kalau udah keluar kami pun sebenarnya nggak tahu. Yang punya nomor HP itu yang tahu. Iyalah. Begitu dapat, mereka langsung ke BRI atau BNI cross check ini kan gitu bahwa kami dapat ini. Itulah tidak lanjut di sana nanti BRI mungkin minta apalagi kan kelengkapan dia. Jadinya sebenarnya kan nggak sulit. Kalau di kami ini macam kantor pos dia. Begitu orang daftar, kita daftarkan, kita kirimkan. Masalah dia dapat atau nggak dapat tuh nggak tahu lah kan. Karena yang memverifikasi itu kan pusat. Nah, itu jadinya apa yang abang sinyalir tadi kan ditengok kadang-kadang kasat mata katanya ada yang tak ada usaha. Memang kalau kita dengar-dengar ada, tapi kalau memang ternyata nampak, boleh juga istilah laporkan. Itu bisa itu kan? Bisa. Bisa Ji. Makanya udah tuh kami itu kan nggak terpantau. Iya, terpantau begitu banyaknya ya kan. Biasalah Bang, kalau udah namanya bantuan nih, semua kalau miskin semua ngaku miskin. Disitulah kerjasama desa, kecamatan untuk memverifikasi ini. Kalau memang bukanlah dia pengusaha, janganlah cari penyakit, jangan dikeluarkan itunya. Nah, kalau kami apa yang masuk asal sesuai dengan persyaratannya, terus kan? Kalau sejujurnya Bang, kami ini makin banyak dapat pun makin bersyukur kami. Iya. Terbantu di masyarakat. Cuma janganlah menyalahi itulah. Iya. Lagi bersifat transit aja koperasi ini. Iya. Kalau kita pikirkan Pak, sampai sekarang yang terdaftar itu hampir 172.000. 172.000 usaha mikro. Untuk angkat aja. Cuma yang keluar, kalau menurut informasinya, karena informasi yang detail ini pun yang ada di BRI. Kalau kami itu kadang-kadang istilahnya kami minta kotor dulu, kita minta data sebenarnya enggak kadang-kadang yang lebih detail itu di bank ya. Jadi kalau kita kaji sekitar 54.000 yang udah dapat. Kalau kali aja nggak usah lah, nggak usah 1.200.000 paling hitung kan? Kali sejuta aja udah 54 miliar. Iya, murah ya. Berarti udah sekitar 54 miliar beredar uang putaran uang di Langkat ya kan. Jadi kalau memang betul-betul dimanfaatkan sama pelaku UMKM itu kan sebenarnya kan terbantu itu kan. Cuma janganlah kalau kata orang bilang nanti dibikin untuk barang beli konsumsi. Jadi berarti inilah dia Bang. Di HP dia. Jadi inilah sebenarnya ini kesalahan ini di masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita bayangkan bantuan BLT BPUM, ya kan? Bantuan untuk pelaku usaha mikro. Ini kan uang 54 miliar ini kan untuk berputarnya roda ekonomi di kabinet. Kalau sebenarnya kalau ini benar-benar ini dilakukan, itu langsung ngeri kan? Kemudian kalau kata Pak Ujai tadi 154.000 yang terdaftar ini, orang melakukan pendaftaran ini, bayangkan berapa penduduk Langkat? Kalau nggak salah 1 juta. 1 juta, ya kan? Berapa persen itu penduduk Langkat itu pengusaha, usaha pedagang, kan gitu luar biasa sebenarnya. Cair semua 1,7 triliun. Kalau cair semua. Iya.
Ini kan 1,2 Bang. Waktu yang tahap pertama pun 24. 24. Nah, Oh, sambungannya 2.400.000. Ah. Itu kalau dari sana kan yang sudah dapat 2.400.000 otomatis ini awak apa yang dicakapkan kementeriannya? Iyalah, iya betul. Otomatis dia dapat yang 1,2. Cuma ada juga yang datang nanti kadang-kadang. Aku kok belum dapat. Ya tunggu aja lagi. Ya tunggulah, sabar lah, jangan main ya kan gitu kan. Jadi kalau hitung yang 24 lebih besar lagi lah. Lebih besar lah. Tadi aja kita hitung 1 juta. 54 miliar. Nah, ya itulah. Kan gitu. Nah, makanya artinya begini Bang. Kalaulah memang ini di masyarakat ini yang sadar, ya kan. Putaran ekonomi di Langkat ini kan udah luar biasa dengan 54 miliar. Ya kan, dengan 1 juta itu kan dia putaran misalnya jual pisang goreng, dia betul-betul dia ini ya luar biasa sebenarnya ya kan. Sudah bisa menghidupi keluarganya. Pemerintah daerah juga bisa mendapatkan PAD kan dari situ. Kalian Kan? 1 juta, kayaknya kan Iyalah, juga- makanya apa enggak 120 miliar? ya 120 miliar, 1,2 T, 2020 kan 2,4. 2,4. 2,4. Ini yang di 2001 istilahnya dikurangi jadi 1,2. Itulah dia. Kan sebenarnya luar biasa pemerintah ini. Nah, makanya aja tadi warung ini cakap-cakap ini kalau cakap-cakap tak betul, cakap-cakap emosi. Udah tuh Bang, ini kalau pun abang nggak tanya awak numpang apalah. Ah ya. Numpang. Ya, Udah tuh jangan juga masyarakat terapa. Ada dikutip, Ah. nggak ada tuh. Nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Nah, nggak ada. Awak tiap Materai hari betul ya? Hah? Beli materai betul ya? Matre itu pun Bang untuk yang 2020. 2020. Kenapa? Ah, cocok dong Bang tanya tuh. Kenapa kami pakai materai? Waktu pertama itu kan mereka nggak diminta surat keterangan usaha, nggak diminta NIB. Iya. Jadi kami ini apa nanti pertanggungjawaban kami? Iya, betul. Kan gitu. Kami minta surat pernyataan dari mereka kan gitu. Karena kalau ada apa-apa macam yang Abang bilang tadi Iya. dia bukan pengusaha, ya dia udah bikin pernyataan. Nah, surat pernyataan itu kan baru berlaku untuk istilahnya aparat hukum kan taruh materai. Taruh materai. Saya menyatakan bahwasanya ini diketahui lurah. Kan betul kan? Di 2021 karena udah dipakai surat keterangan usaha yang Enggak dikeluarkan, lagi. enggak kami Minta bikin lagi. lagi lah. Kan gitu. Kita pun kasihan sebenarnya. Ya. Materai itu juga 6.000 sekarang 6.000. 10.000. Ah. 12.000. 12.000. Makanya yang betul ini kan yang nggak betul katanya ada kepala desa ataupun lurah yang baru-baru ini Batang Serangan kan dilaporkan. Itulah Bang, kan kami juga udah ke sana. Cuma itulah kita kan susah nih Bang, sekarang. Kadang ada yang masyarakat, dia merasa jauh rasanya, kan gitu. Sudah tuh ada yang udah keluar rasa berterima kasih, kan gitu. Ya kita pun nggak ada yang dia ngasih, kan gitu. Karena tahu dia capek kali mungkin aparat tadi, aparat kan, itu. ke Batang Sarangan, ke Stabat apa. Cuma yang penting kan bilang sebenarnya kalau gitu pun jangan. Cuma ya ada sebagian yang tanya, ya nggak apa-apa lah Pak kami namanya apa kan gitu. Ikhlas dia. Jadi Rasa senang dia memberi jadi ya susah kan. juga kita. Tapi yang penting aku bilang kalau ada kalian menetapkan, ada kalian minta, nanti kalian berurusan. Iya, bahaya. itu disebut selama ini Thanksgiving. Apa tuh? Terima kasih. Kau sih gimana? Kau lembek kali kau ya kan. Tadi kau gebu-gebu kau ngelibas aku begini-begini ya kan. Kekenyangan. Kekenyangan kau. Sekarang kan gini, yang jadi masalah ini kan dia pemerintah ini nggak macam perusahaan. Cuman lagi coba nggak punya perusahaan. Kalau perusahaan ini umpamanya, Bapak mau kemana? Mau ke Batang Sarangan. Inilah bensin, inilah supir, inilah uang makan. Ada Itu kan apa ya, BUMN. perinciannya. Tapi kalau pemerintah mau ada kasus di Batang Sarangan, mau datang ini macam mana minyaknya? Ya usaha sendiri lah. Macam mana usahanya? Ya kan dari Bukan gaji. Bang, bukan maksudnya dari kaminya itu. Dari Iya dibalik lah sekarang. yang masyarakat tadi, dia kan mungkin merasa daripada aku bawa berkas nih ke Stabat, kebetulan Bagus ku kasih uang minyak. sama Ini- aparat itu. ini Bukan dibalik. kami, kalau kami udah adanya itu. Udah ada SPG. Ini dibalik sekarang. Yang dari Batang ke tingkat 2. Apa dia punya SPJ? Yang aparat desa tadi? Dikasih apa enggak ya? Kan untung-untung. Ada lah SPJ dia. Ada. Dia nguruskan uang bantuan UMKM ke tingkat 2. Diberkasi di Kecamatan Batang Serangan. Yang bawah ini dikasih minyak nggak sama yang nguruskan tadi? Enggak Nah, lah. jadi
Ya kan ada SPJ dia. Masih tanda tanya dia betul nggak berhasil. Nggak ada SPJ. Paling orang tuh Begitu janji dikasih ucapan terima kasih salah juga dia Bang, ini. orang Bukan tuh- Pak Ujai. Bang, orang tuh janji gini, nanti kalau udah keluar. Ya kalau Nah, kalau keluar. keluar. Kalau Data yang tidak, dapat tadi mampus gua, aku udah cair tadi. Tadi kan Gesek ke bank. Bu Reni cerita keluar-keluar tuh ya kan? Ah. Nah, keluar masuk deh nak ceritanya. Nah, itu dia. Kan orang biasanya tolong bang, nanti beres lah. Mengenai keluar tuh bang, Ah. kadang-kadang kan orang tuh ada kebetulan. Ini kan supaya enak, ini kan kita contohkan. Adalah kawan, kita bilang ada satu, kadang-kadang 7 orang datang. Ya awak bilang aja, kadang kawan sekolah yang memang dia pedagang ikan, pajak setabat baru. Baru tuh. sabar Sama lah dia 7-7-nya daftar kan. Kita kirim lah. Kebetulan yang keluar 1 orang. yang 6 nih. Nanya lah nama sama awak kan. Aku punya kok nggak keluar. Aku punya apa salahnya? Itulah yang kadang-kadang dilema bang. Karena kita nggak tahu apa salahnya, apa-apanya. Begitu kita tanya udah pernah terima kur nggak? Nggak ada kata. Nah jadi sampai di situ kami memang kadang-kadang kewalahan karena yang Kendala gitu. verifikasi itu kan Pusat. Nah, itu jamaah. Sama kayak BLT tadi lah, dia juga 100 turun 65. Yang 35 orang nanya, mana aku punya? Yang ngirim tadi pun nggak. Jadi Berat. kalau yang sudah punya uang utang mekar, kalau dari mekar ada itu, dapat dia dari mekar nggak dapat lagi dari Mekar itu apa? Mekar utang-utang yang Koperasi lah, koperasi. pinjaman dan dan usaha juga. usaha. Ada juga itu, aku udah dapat mekar, nggak dapat lagi. Karena pemerintah juga. Pemerintah juga. Pemekar pemerintah? Iya, pemerintah juga. Satu pintu dia itu. Oh, satu pintu. itulah juga. Inilah kalau Bu Reni asal buka-buka teringat awak. Ini kedap ini ya. Itu yang 2020 memang agak juga kewalahan kami bang. Karena itu yang boleh nerima pendaftaran ini banyak pintunya. Banyak pintu. Dari kami juga boleh, dari desa juga boleh, dari koperasi yang memang betul-betul berbadan hukum boleh, dari Mekar tadi boleh, Iya. BRI sendiri boleh, Penggadaian boleh. Jadi ini masing-masing ngirim ke sana. Jadi kadang-kadang begitu keluar, ternyata contoh lah misalnya rupanya nasabah Mekar, nasabah apa. Kadang dia minta surat keterangan sama kami kan gitu. Nah, nasabah apa. Inilah yang kadang-kadang kami repot. Karena mana kami mau mengeluarkan surat keterangannya sedangkan secara yang administrasinya lu iya betul. itulah hasil evaluasi waktu 2020. Maka di 2021 sekarang satu pintu. Di koperasi. Koperasi semua yang Langsung mengatakan ke koperasi. sana kan. Jangan-jangan ada yang dua cair, sana cair sini cair. Enggak bisa lagi. Enggak, dulu cerita dulu tadi kan semua boleh ngurus. Boleh. Nanti biar dicair, Mekar cair kan bisa. Enggak. Ya kan ada sentralnya Bank Indonesia itu. Data kita kan udah online sekarang. Kalau kan itu ada dua. bang, rasa kecil kemungkinan terjadi. Yang sering memang, kenapa aku punya nggak cair? Karena kawanku cair, padahal aku sama-sama ngantarkan berkas tuh kan gitu yang sering. Nah itu sebenarnya kejadiannya gini Pak, dia mungkin mau tuh gini ngantuk dia. Sekali lewat 6 nggak dapat. Lewatnya ngetiknya gini, terus lompat ya. Kenapa kamu putar? Ya itulah terakhir kan namanya awak berkawan ini. Kalau itulah seperti yang terjadi kata Pak Ujai. Inilah akhirnya timbul suujon. Kan gitu kan. Baji keluar. Berarti antara Pak Ujai ada kok kali ke orang ini kan gitu kan timbul terakhir menimbulkan suujon kan gitu kan. Nggak, memang itu pening nggak bisa diobati. Nah itulah dia penyakit hati Sama itu. kayak Kepling tadi lah. BLT yang nggak dapat tadi nyerang. Ya Kepling tadi macam mana? Pening, Aku ya jelaskan. Daftar udah dikirim nggak keluar. Jadi macam mana jelaskannya? Minum bodrek pun nggak baik. Minum bodrek pun nggak Inilah baik. yang dijelaskan oleh Pak Ujai kepada kita dan kawan-kawan yang melihat tadi. Inilah ya artinya Makanya resiko pekerjaan itu banyak. Tapi Pak Ujai gini lah ya. Kalau kita pandang-pandang ke belakang, memang koperasi ini payah maju ya. Oh koperasinya. Kayaknya ya. Kalau dari dulu kan ada nama yang dibuat desa dulu gudang-gudang koperasi. Ada lagi koperasi unit tani yang bantuan sampai 2 miliar sampai Koptan dulu. sekarang BUMDes. urusan koperasi tapi ini ya kayaknya kurang emang ya. Maksudnya masyarakat tuh emang nggak menyadari tuh kan. Itulah mungkin bang, maka belakangan ini koperasi itu kan kalau bagian kita bilang kalau untuk bantuan namanya uang tunai
otomatis udah nggak ada. Udah nggak ada lagi ya. Karena mungkin pengalamannya Abang bilang itu. Dulu ingat awal memang kalau masa Kopten dulu masa awal di kecamatan. Itu mudah aja keluarnya kan gitu. Banyak tuh Pak. Iya. Cuma sekarang kan nggak jelas kan gitu. Udah tuh yang Abang bilang lantai jemur tuh dulu tuh yang Iya. zaman tahun berapa tuh kan. Ada tiap desa ada gudangnya itu kan. Sekarang namanya BUMDes. BUMDes. Enggak maksudnya. Enggak, ada yang gudang apa tuh Bang? KUD hari itu, KUD. Seng apa Seng seng itu, Seng. budi apa itu dia? Zaman-zaman nggak enak lah kita Iya. bilang ya kan. Itu sebelum KUT itu. Nah, iya Sebelum KUT. sebelum koptan itu. Jadinya mungkin itulah yang perlu dirubah tuh, Bang, ya kan. Kita menyuarakan juga lah. Iya. Pemerintah pusat. Karena mungkin kebiasaan kita tuh apa istilah apa? Diberi kail apa diberi Pancing. Jadinya enak. Berarti sudah tuh ada mungkin semacam pemikiran kalaupun apa nggak terbayar nggak apa kan bantuan pemerintah Hilang. kan gitu. Nggak apa-apa nyawa. Ini seorang yang itu gitu. jadi belakangan kalaupun ada dia bantuan koperasi itu semacam dia nggak berbentuk uang lagi. Ya, barang kan atau apalah. Kalau dia koperasi pertanian ya ada bibit-bibit, kalau peternakan ya Udah gitu kan ada di koperasi kecamatan ini, koperasi pegawai negeri, koperasi kecamatan ini itu tingkat 2 ngawasi juga Pak. Apanya? iya kita sebagai apanya kan. Kalau kecamatan Setabat ada koperasi guru kecamatan Setabat. Nah, Ada koperasi guru kecamatan Dina. Itu diawasi oleh apa juga? iya. Koperasi. Nanti di pas di rat itulah kita. Kan setiap rat itu kadang-kadang kita kan diundang. Di situlah kita gitu kita ngasihkan masukan atau apa kan. Kalau ingat dulu koperasi itu kan misalnya utang 1 juta. Umpama nih koperasi kantor ini, koperasi utang 1 juta, bayarnya 1.100.000 selama 10 bulan. Ada Kecil yang kali bunganya. dulu koperasi itu kalau utang 1 juta, bayarnya sudah 10.000 setiap bulan. 100.000 10. Jadi 1 bulan itu 10 bulan itu lunas. Dulu Pak ya. Kalau sekarang katanya koperasi macam bank, ada yang 3 tahun, ada yang 5. Betul nggak itu Pak? Tergantung Betul. koperasinya Betul ya? kan. Oh berarti betul ya. Di situlah dia nanti kan di rat itu kan ada orang tuh namanya rencana kerja tahun yang akan datang, evaluasi tahun sebelumnya. Di situlah nanti dievaluasi kan itu. Dan semua ini biasanya apapun dia yang berbentuk keputusan ataupun apa di koperasi itu dimusyawarahkan berdasarkan anggota itu. Misalnya cuma bilang tadi. Iya. Kita nampaknya perlu banyak membantu apa dan perlu misalnya diperlama gitu kan. Selama ini tak setahun, gimana kalau supaya bisa meringankan beban 3 tahun lah baru bisa lunas. Ya kalau anggota semua setuju. Itulah dasarnya tadi ya. Kesepakatan. Karena masing-masing koperasi pun kadang-kadang besar pinjaman dulu beda. Misalnya jam koperasi pegawai negeri misalnya yang sekarang yang agak bagus itu kan Berandan. Karena aset orang tua aja udah hampir 20-an miliar kan. Iya. Mereka bisa udah ngasih pinjaman tuh nggak salah untuk 1 orang sekitar 200 juta Iya. gitu. Tapi ada koperasi pegawai negeri yang misalnya cuma Abang bilang tadi berapa dia hanya bisa 1 juta gitu. Sesuai kemampuannya dan semua itu hasil keputusan apa? Karena suara itu kan suara anggota itu kan itulah dia bahasa agak keren gitu kan, one man one vote istilahnya. Mau beli mobil, karena mau kwitansi sama koperasi. Bayar koperasi tuh 150 juta bayar koperasi nih mobil ini. Iya itu ada Yang maju. Kita tinggal utang sama koperasi gitu ya. Jadi karena kita pun kurang informasi dulu kayaknya koperasi 10 bulan membantu masyarakat hanya 10 bulan ini kalau zaman dulu. Yaitu perkembangan berarti karena keadaan. kan gitu. Ikut apa nah fluktuasi Iya. kalau itu dipertahankan lagi mungkin dia nggak berjalan Lambat lah Bang. cuma Abang bilang tuh kalau dia juga di luar kewajaran di situlah kita ngawasinya tuh di rat itu tolong jangan ada itu kan ada porsi-porsinya kan kalau terlampau tinggi pula dia ya kita itu Cuman sebetulnya nggak ada juga salahnya ya orang itu. Orang tuh yang nyimpan rumah rame-rame kan gitu kan Pak? iya Dipakai orang tuh rame-rame. maka kadang-kadang kan pernah juga kejadian misalnya adalah masalah gitu kan ada orang tanya juga udah sampai ke aparat kok nggak berlanjut ya mungkin di rapat itu udah diselesaikan orang itu itulah dia koperasi ini kalau memang anggota misalnya lah kita bilang kalau anggota udah bilang udahlah
kita Kelas, akan selesaikan. kelas. Udahlah itu. Nah, di situ memang mungkin agak lemahnya ajas kekeluargaan tadi kan gitu. Beda dia bank, kalau bank kan uang orang itu, koperasi kan uang kita. Ya uang kita, yang benar makanya. Jadi kalau kita bilang ikhlas pun ya udahlah selesai urusan. Nggak apa pula orang lain bisa komplain di luar anggota kan gitu kan? Tapi memang harus kita pun sebagai anggota juga memang harus kita pilih yang percaya lah. Ya. Jangan pula mudah-mudah gitu nanti asal lari kena maafkan, asal lari maafkan ya itu usaha kita. Sebagai itu lah. Lain lagi koperasi 10-2. Bakri. Tapi sebetulnya yang paling hebat koperasi 10-2. Cepat proses. Enggak, ini cerita logika lah Pak. Lebih hebat koperasi 10-2. Bapak kalau ngajukan ke bank, ini itu kan. Iya. Kalau 10-2, nggak pakai agunan bro. Nggak pakai agunan ya kan Pak? Berapa? 5. Tek. Nggak ada, 10-2 nggak ada 5 juta. Apa pula nggak ada? Tergantung orangnya. Pakai agunan, Pak. Nggak ada. Udah. Ya pertama kan dia awalnya kan 500.000. Oh, 500.000. Nah, orang dia udah percaya. Udah percaya. Apa pakai agunan? Awalnya 500.000 500. sejuta. Bahasanya Kadang-kadang ya kan orang kalian butuh. Nggak, tapi Maji kok tahu kali dia. Wah. Ya, dia kan sebelum iya, orang iya yang tahu. Jelaskan. orang pemain 10-2. Pemain tadi atau pelanggan tetap. Lebih tepatnya pelanggan tetap. Kadang kan bisa gini, kadang duduk di rumah belum bisa tidur, kok terlintas gini. Ada kawan, keluarga utang 10-2. Kan kita betul juga lah utang Saya dengar kita juga. utang ya kan? bank pun belum tentu seminggu cair. Udah, yang inilah udah. utang ini segala macam. Tapi Bang, belum napas, besoknya udah ditagih. Nah, itu urusan nanti. Kalaupun nggak bayar apa urusannya orang nggak ada agunan. Enggak, aku tuh begini Kena Ji. BI checking pula. Ini udah minjam di sana, ini udah minjam di sana. Itulah tadi yang kita kembali dari ke UMKM tadi itu. Masalah orang yang berubah kan gitu kan, dari tukang batu atau entah apalah dia kan, karena tengoknya ada iming-iming, dibuatlah dia entah usaha dia kandang kambingnya pun di fotonya kan gitu kan, macam lah, wah kan udah ada yang dapat. Nah, ini kapan pula ini sampai ada juga yang komplain kan gitu kan, itu kok bisa dapat sementara dia kan kerja di Pekanbaru apa merantau, dia kok kapan dia jualan kan gitu kan. Nah, itulah Sebetulnya itu kan persoalan. Kalau isi sinyalemen itu Bang, memang. Tapi kalau kami semana lah kami katanya pula ya kan. Sekarang kan yang mudah itu kan macam sekarang kan bunga-bunga. Ya. Ya. Dia begitu ya apa kumpulkannya bunga-bunganya itu dia apa udah macam pedagang bunga dia. Iya. Nah, Itulah dia. keluar pula ada surat serahnya kan gitu. Jadi maka harus kerjasama lah kan gitu. Kalau memang bukannya desa nggak usah aja keluarkan kayak gitu. Itu dia. Tapi kalau boleh saya bilang Pak ya, sebetulnya dari zaman pemerintahan Soeharto sampai sekarang itu pemerintah udah bagus. Udah mencoba memberi lah ya kan. Bantuan lembu, bantuan kambing, bebek, bertani, uang usaha segala macam. Cuman pemerintah ini kalau kita salahkan, kalau menurut aku lah, salahnya itu ada. Apa salahnya? Dia nggak bangun kesadaran sama disiplin. Masyarakat itu. Kalau dia bangun dari awalnya itu, kau ya kambing gua 10 ekor. Kambing aja. Begitu nggak jelas, masukkan dia penjara. Seharusnya. Jadi kelompok lain tadi yang udah dapat bantuan koperasi, dapat bantuan segala macam, uang segala macam, segala departemen ini masuk. Ya. Jadi orang lain, aku nggak mungkin aku bilangkan kambingku hilang. Nggak mungkin bantuan koperasi yang 20 juta ini nggak jelas. Waktu rat macam harus jelas, karena kalau nggak masuk. Jadi dari segala presiden ini yang nggak ada dibangun orang itu kesadaran sama disiplin. Asal kesadaran dibalik disiplin sebelahnya hukum. Masuk. Jadi sekarang apa? Asal bilang kambing mati, mati kambing kan? Bantuan lembu, mati lembu. Habis. Entah macam mana ceritanya. Pemerintah capek juga, sampai BLT sampai. Jadi kalau COVID udahlah, COVID namanya COVID.
sampai bantuan Kopra segala macam kan dibantu pemerintah semua ini, Pak. Iyalah, apa istilahnya harus ada sanksi lah untuk mendidik kan gitu. Di balik itu masih ada lagi bantuan miskin, sampai sekarang miskin juga dibantu. Naik sepeda motor, pernah di motor, gas tadi bacanya gas untuk apa namanya? Orang miskin. Enggak, yang gas-gas tadi. Iyalah yang 3 kilo untuk masyarakat miskin. Awak juga pakai 3 kilo kan? Gas itu juga, Pak. Gas itu kan bantuan orang miskin. Orang yang nggak miskin jangan beli gas 3 kilo. Begitu ditengok di rumahnya ada gas 3 kilo, penjara kan dia. Mak jangan pula penjara, Bang. Makanya ya, pemerintah jangan buat orang miskin, jual aja gas biasa. Bahasanya Jangan ada buat undang-undang lagi. Ini kalau ini, ya awak macam mana mau beli yang 12 kilo, orang yang lain mau beli 3 kilo. Ya kita beli 3 kilo juga. Tapi kalau begitu kena razia ini dimasukkan penjara, wah nggak bisa nih kalau orang mampu beli gas 3 Sebetulnya kilo. kalau dia sudah restoran atau rumah makan, dia nggak boleh lagi kecuali 12 kilo. Ini kok kena razia langsung datang ke gede. Ya aku 3 kilo. 3 kilo pedagang kok 3 kilo. Pedagang. 12 kilo. Ini kan ekolog. Nah, ini kan ekonomi Betul lemah. nggak yang saya bilang tuh, Pak? Ahok pernah itu Bang yang macam orang, cuma yang enggak lah ekstrim kali gitu, enggak sampai penjara. Memang sebenarnya tujuannya kan untuk supaya ada rasa Empati. tanggung jawab. Tanggung jawab. Pernah dulu ada bantuan apa dulu zaman Batu Lawas Sekcam itu. Betul tuh, kadang-kadang bantuan tuh kan dapat hanya untuk misalnya 50 orang. 50 orang. Pinjaman itu apa tuh? Semacam BUMDes juga pinjaman-pinjaman. Pinjaman. Di desa dulu ke bank. Yang bermohonan ke 100. Nah, yang dapat cuma 50 orang. 50 orang. Jadi awak tuh pingin, macam abang bilang tadi, supaya ada rasa itu. Kalau bisa, yang 100 itu datangkan aja. Iya. Bahkan kita bilang gini, kita pisahlah tempat duduk. Yang 50 dapat tuh sana kiri, yang nggak dapat 50 kanan. Kita terangkan aja, ini bantuan ini untuk sementara, inilah yang menikmati. Yang 50 ini. Iya. Apabila ini nggak bagus kembaliannya, inilah nanti yang nyerang kalian, no, bilang yang duduk sini. Seharusnya gitu. Nah, baru kalau perlu ya minta aja surat-surat apanya, nggak apa-apa. Walaupun tujuan kita tuh nanti kita balikkan lagi suratnya, tapi untuk apa ya Bang? Untuk rasa tanggung jawabnya. tanggung jawabnya. Sebenarnya Ya, asal ada yang nggak bayar di sini, hadapkan aja minum. Nah, jadi maksudnya supaya ini kalau kalian lancar bayarnya untuk yang ini kan gitu. Nah, itu mau saat itu. Kalau memang yang macam apa itu kan memang agak. Cuman maksud saya kan dia dibangun dari zaman Soeharto dulu. Ya, dari waktu mode-mode apa pertama itu. mode adalah bantuan-bantuan Asal dia itu, nggak Pak. jelas, masuk. Jadi gini, Ji. Nah, gitu. Kita ini kan karena sudah terbuai. Ngerti kau? Kau ingat dulu ada bantuan ternak. Aku dengar itu. Nggak ada lah. 10 ekor lembu atau kambing, Bang. Dengan catatan, ini berapa bulan dikasih waktu dia miara. Setelah dia ini beranak, ini dialihkan ke kelompok lain. Kelompok berikutnya. Ini kan yang terjadi sekarang, ini kan begaduh orang ini. Makanya itu maksudku tadi, segala macam lin pemerintah udah bantu. Iya, makanya nggak salah pemerintah. Koperasi, depan perdagangan, ini segala macam tuh, semua bank bantu. Ingatlah dulu semua perusahaan bantu. Iyalah. Bapak ingat tuh, CSR 30 apa juta. istilahnya itu? Usaha mobilier 30 juta, usaha rumah makan dulu. Nggak pada bayar juga. Nah, itulah makanya kesadaran masyarakat ini yang nggak ada. Yang sekarang namanya itu Cesar. Ya. Kalau dulu itu kan perusahaan Telkom apa itu. Apa Pertamina apa semua lah. Jadi memang kalau pemerintah lebih greget lagi dibantainya disiplin tadi. Jadi yang udah nikmati maju, yang udah miskin menjadi kaya, yang timbul lagi dibantu. Ini kan enggak, yang miskin aja orang ngolah juga yang miskin tadi. Ya itulah makanya Ngolah juga dia. di samping ini cakap-cakap kita ini artinya kan enggak Pak Uja sebagai penyambung pemerintah lah istilahnya pemerintah daerah. Nah hari ini kita kan masyarakatnya terlalu apa namanya cemana kebablasan lah istilahnya kan. Ya kita mencoba membangun ini artinya kesadaran masyarakat kan gitu kan ya dalam segala bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah ini kan untuk memperdaya masyarakatnya agar bisa hidup lebih baik. Pak, jadi tadi udah Pak, kita lanjut lagi Pak Ujai. Statement Pak Ujai, artinya kesimpulan dari percakapan ini, upaya Pak Ujai lah penyambung pemerintah kepada masyarakat, apa harapannya itu lah? Ya kalau harapannya pertama kan
ada beberapa hal yang kami dengar. Kebetulan yang di Dinas Koperasi ini kan bantuan BPUM ini. Ya. Kalau yang masalah beras-beras apa kan bukan di ranahnya kami, nggak komentari. Apalagi lagi hangat-hangatnya katanya ada dikutip, bayaran, sudah tuh pencairan diminta apa, sebenarnya nggak ada. Nah, nggak ada. Kalau ada pun itu oknum-oknum, ya kalau memang apa laporkan aja kan. Ya. Sudah tuh bantuan ini kan juga kami sampaikan tidak semua yang terdaftar itu harus dapat, ya. Gitu, ya. Karena diverifikasi pusat, terutama yang kalau udah pernah menerima kur, ya nggak dapat. Gitu. Cuma kadang-kadang ada dilema. Dia nerima kur ini kan sebenarnya dia pun kan susah juga, perlu bantuan. Ya. Kenapa yang menerima kur dulu otomatis terdelete? Karena di kur itu kabarnya sudah dikasih apa juga keringanan tentang pajaknya, pembayarannya. Jadi di situ dia apanya kan gitu. Sudah tuh kami harapkan ya manfaatkan lah ya, sebaik-baiknya kan gitu. Jangan pula dapat ini dipergunakan yang konsumtif atau orang harus yang produktif. Nah, kan gitu. Sudah tuh sementara ini masih terus berlangsung ini sebenarnya verifikasi. Nah, jadi kalau ada yang belum, ya kita tunggu aja lah. Ya kan kita tunggu. Nah, karena ini kan dari 2001 ini masuk tahap kedua pencairannya. Dan kalau ada hal-hal yang nampaknya itu di masyarakat, koordinasikan lah sama kami. Ya. Sudah tuh ada juga yang terdengar tentang sudah ke bank, kok nggak bisa diapakan, kok nggak bisa dicairkan atau bagaimana. Coba, kalau itu coba koordinasi sama BRI-nya setempat kan gitu. Mungkin belum masuk, mungkin juga ada hal-hal yang harus dilengkapi. Itu aja harapan kami. Pokoknya intinya kalau ada yang kurang-kurang jelas masyarakat, tanya. Silakan ke Dinas Koperasi ya. Tanya. Jadi maksudnya supaya jangan berkembang nanti hal-hal itu. Oke, baik. Kawan-kawan, arti cakap-cakap hari ini di Warung Kopi Jari bersama Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, Bapak Dr. Randus Tengku Muhammad Aujai. Ya Pak, ya. Kalau tidak salah itu Pak ya. Jadi sampai jumpa di cakap-cakap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.